Zimbabwe sebelumnya pernah menjadi salah satu jantung utama ekonomi Afrika. Zimbabwe merupakan salah satu negara di Afrika bagian selatan. Negara ini awalnya dikenal sebagai negara yang kaya akan pangan dan berlian. Bahkan, negara yang beribu kota di Harare ini pernah menjadi lumbung pangan di Afrika. Namun, perekonomian Zimbabwe hancur akibat pengelolaan industri yang salah, kekurangan pangan, melemahnya mata uang, dan korupsi besar-besaran. Pimpinan militer telah mengambil alih kontrol negara dalam sebuah kudeta. Mereka mengarahkan puluhan tank di ibu kota Harare dan menempatkan Presiden Robert Mugabe sebagai tahanan rumah. Sebagai informasi, Mugabe telah memimpin negara ini selama hampir 4 dekade. Dialah yang patut disalahkan untuk kolapsnya perekonomian negara tersebut. Mugabe terpilih untuk pertama kalinya sebagai Perdana Menteri Zimbabwe pada tahun 1980 setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara sebagai tahanan politik. Dia dipuja banyak orang dan disetarakan dengan figur Nelson Mandela yang akan memimpin negeri setelah beberapa dekade di bawah kepemimpinan Inggris dan warga kulit putih. Mugabe memperoleh pengakuan internasional atas inisiatif pendidikan dan kesehatan, dan negara tersebut terus meningkatkan ekspor produk manufaktur dan pertaniannya. Zimbabwe terkenal dengan produksi tembakaunya dan cuaca yang mendukung pertanian sepanjang tahun. Ketika momentum politik Mugabe memudar, para kritikus menuduhnya melakukan kebrutalan dan penyuapan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dia secara konsisten membantah kesalahan tersebut. Kesalahan manajemen Mugabe terhadap sektor pertanian di negara itu adalah titik balik yang berkontribusi besar dalam terciptanya bencana ekonomi Zimbabwe. Tujuan reformasi pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengakhiri puluhan tahun kepemilikan pertanian oleh tuan tanah warga kulit putih yang banyak dipandang sebagai ketidakadilan kolonial. Undang-Undang Pembebasan Lahan tahun 1992 memungkinkan Mugabe untuk memaksa pemilik tanah menyerahkan propertinya dan mendistribusikannya kembali. Pada tahun 1993, Mugabe mengancam akan mengusir pemilik tanah berkulit putih yang berkeberatan dengan peraturan tersebut. Baru kemudian pada tahun 2000, kampanye Mugabe berhasilkan mengumpulkan kekuatan. Dia memaksa 4.000 petani kulit putih untuk menyerahkan tanah mereka. Hasil pertanian Zimbabwe langsung anjlok dalam kurun waktu semalam. Kondisi tersebut diikuti oleh panen yang buruk dan musim kemarau yang terus berlanjut selama 2 tahun. Hal ini menyebabkan kelaparan terburuk di negara tersebut dalam 60 tahun terakhir. Di tengah kekurangan barang-barang kebutuhan dasar, Bank Sentral menggenjot mesin cetak uangnya untuk membiayai impor. Hasilnya adalah inflasi yang merajalela. Pada puncak krisis, harga barang naik 2 kali lipat setiap harinya. Ekonom Cato Institute memperkirakan inflasi bulanan mencapai 7,9 miliar % pada tahun 2008. Selain itu, tingkat pengangguran melonjak, layanan publik ambruk, dan ekonomi menyusut 18% di tahun 2008. Zimbabwe mengabaikan mata uangnya pada tahun 2009, sehingga transaksi dilakukan dalam dolar Amerika Serikat, rand Afrika Selatan, dan 7 mata uang lainnya. Mugabe merespon sanksi internasional di tahun 2010 dengan mengancam untuk merebut semua investasi milik Barat di negara tersebut. Ancaman itu membuat calon investor menjauh. Pemerintahan Mugabe telah mengalihkan fokusnya dari peternakan ke pertambangan, memerintahkan hampir semua penambang berlian untuk menghentikan aktivitas dan meninggalkan fasilitas mereka. Rencananya, negara akan mengambil alih operasional tambang berlian tersebut. Kini Zimbabwe tengah berjuang keras untuk mendapatkan dana dari negara lain. Zimbabwe sekarang berjuang untuk mendapatkan uang dari negara-negara lain. Kekeringan parah telah membuat perekonomian negara tersebut semakin terpuruk. Penting untuk memetik hikmah dari krisis Zimbabwe bagi seluruh warga di dunia, termasuk Indonesia. Berikut beberapa poin penting yang bisa dipetik atas krisis ekonomi Zimbabwe. Berhati-hati dalam mengelola lahan. Krisis Zimbabwe dipicu oleh perampasan lahan secara legal oleh pemerintah. Pemerintah memberikan tanah kepada orang-orang yang tidak kompeten bertani.
Negara memberikan tanah rampasan secara ngawur kepada sembarang orang, sehingga pengelolaannya menjadi kurang maksimal. Akibatnya, pasokan pangan terganggu, bahkan mengalami penurunan. Krisis pangan tidak bisa dihindari dan terjadinya kelaparan. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalaupun negara terpaksa merampas tanah orang, maka berikan tanah tersebut kepada orang yang mampu mengelolanya. Berikanlah tanah kepada petani, peternak, atau pekebun yang telah berpengalaman. Jangan berikan tanah kepada sembarang orang seperti investor, pekerja, atau pengangguran. Hormati kehendak rakyat. Yang terjadi di Zimbabwe, rakyat susah sekali bersuara. Banyak kekecewaan rakyat kepada pemerintah tidak dapat disampaikan. Polisi represif kepada rakyat yang menyuarakan suara di jalanan. Parlemen saat itu gagal mendengarkan suara rakyatnya. Maka terjadilah demonstrasi-demonstrasi di jalanan Zimbabwe. Hikmah yang bisa kita petik, tentu saja pemerintah harus mampu menjadi pemimpin yang mengayomi dan merangkul semua lapisan dan golongan masyarakat, bukan hanya kelompoknya saja. Pentingnya peran oposisi dalam jalannya pemerintahan. Dalam politik pemerintahan, oposisi berperan sebagai penyeimbang dan kritikus terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sayangnya, peran oposisi di Zimbabwe begitu lemah, sehingga kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan menyimpang. Akibatnya, pemerintah merasa di atas angin sehingga berlaku sewenang-wenang yang mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Negara butuh sosok pemimpin yang visioner. Kepemimpinan Robert Mugabe di Zimbabwe telah berlangsung selama 4 periode. Selama masa kepemimpinan tersebut, Mugabe dinilai kurang mampu mengelola negara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang melakukan korupsi, kehidupan sosioekonomi masyarakat yang timpang, tidak mampu memberikan rasa aman dan keadilan kepada seluruh rakyat, serta gaya hidup mewah sang kepala negara. Demikian pembahasan kita mengenai kisah perekonomian negara Zimbabwe. Jika kalian suka konten mengenai isu-isu perekonomian, bantu support dengan cara like dan berikan masukan dan komentar terbaikmu.